mendarat jam 11 malam di Ngurah Rai. Kita juga nggak tahu acaranya apa, pokoknya kalau ditelepon diajak pergi ya pergi saja. Nggak taunya iring-iringan ini naik gunung Pak Wisnu. Berhentinya di mana? Di Kintamani. Di sana ada namanya pelantikan dukun. Jadi untuk menjadi pemangku di Bali itu kan ada upacaranya. Dia harus puasa total 7 hari 7 malam. Kemudian Gus Dur datang untuk itu. Karena itu saya tidak mudah menemukan orang yang sekualitas Gus Dur yang mampu menyatu menghayati dengan pesan ini. Dan yang ketiga, ono bapang dan singkiri. Kalau ada pepalang kira-kira bahaya, Gus Dur pasti tahu caranya menghindari. Itu tidak sembarangan orang. Saya juga kebetulan disuruh berdiri. Karena sebenarnya ya nggak begitu tertarik dengan kursi ini. Mengingat sudah terlalu banyak yang rebutan kursi. Para hadirin dan hadirat, hadirin yang di dalam dan hadirat yang di luar. Karena hadirin sebenarnya hadir in di dalam dan hadirat hadir out yang di luar. Kita sudah terlalu banyak namanya salam. Salam itu artinya damai. Tapi salam yang saya ingin sampaikan adalah salam sehat. Apa itu salam sehat? Adalah imun, iman, amin, aman. Saya diminta untuk menyampaikan pengalaman hubungan bersama dengan Gus Dur. Yang pertama, sama-sama lahir di bumi Jawa Timur. Saya lahir di Kediri, kemudian Gus Dur di Jombang. Kabupaten yang bertetangga. Kediri adalah kota yang bersejarah. Nusantara menjadi besar dari Kediri. Tapi Jombang ini adalah kota yang plural. Tidak banyak kota seperti Jombang. Di sana ada pondok pesantren, ya tempatnya keluarga Gus Dur. Kemudian di sana juga ada seni panggung yang melegenda, namanya Ludruk Sandiworo atau Ludruk. Dan yang ketiga juga ada zaman lama, ini zaman lama tidak tahu sekarang, hanya mudah saja tidak ada. Selain pesantren, kota seni juga kota Klothok. Tahu Klothok? Ingat itu? Klothok itu main dadu. Jadi kalau yang pernah ikut atau sejaman dengan itu namanya main dadu, biasanya ada tempurung kelapa, terus yang didesain yang sebegitu hebat, lalu di dalam itu isinya 3 dadu, dan dimainkan begini Pak Rudi, Klothok. Nah, sampai itu namanya Klothok. Di Jombang ini ada satu seni, jadi seni Klothok ini Pak. Dari dadu yang terkecil di dunia sampai dadu yang terbesar di dunia. Bayangkan Klothoknya itu sampai sebesar kurungan ayam. Karena memang dan inilah di kota Jombang. Nah, kemudian yang kedua, Jawa Timur ini ada penulis barat yang menyebutkan adalah kota
namanya kota gila semangat. Sementara ada kota yang gila pangkat. Ada juga kota yang gila hormat. Kalau Bali, tapi tidak boleh ngomong sama Pak Wisnu, gila jimat. Jadi Jawa Timur ini adalah kota atau tanah atau bumi namanya gila semangat. Semangat heroik Jawa Timur itu dilahirkan dari kota Kediri, kerajaan Doho pada zamannya. Ditanya panjang, kalau jangan kira-kira ya 4 jam itu kira-kira. Maka dari itu pahlawan-pahlawan besar yang membela kepentingan rakyat kecil itu munculnya dari Jawa Timur. Yang kita kenal pahlawan kemerdekaan adalah Bung Karno. Diakui atau tidak diterima ditolak, katanya Bung Karno lahir di Jawa Timur. Kemudian Bung Tomo. Kemudian kalau zaman lama, cerita legenda kayak Sakerah dari Madura, Sawung Galing dari Sidoarjo, dan seterusnya. Ini adalah lahir di bumi Jawa Timur. Gus Dur juga lahir di Jawa Timur. Berbeda dengan pahlawan besar yang ketika Belanda menghadapi sampai hampir bangkrut, tetapi keperjuangannya itu bukan untuk membela rakyat banyak, rakyat kecil. Dia karena tersinggung oleh program Belanda ketika membuat rencana rel kereta api, sengaja jalurnya dibuat nembus rumahnya. Dan itulah akhirnya orang yang tersinggung, kemudian reaksi, Belanda hampir bangkrut. Jadi dia melawan, dia berperang demi kehormatannya. Beda dengan Sawung Galing, Sakerah, Bung Tomo, Bung Karno, dan Gus Dur. Dan Gus Dur sulit Pak dicarikan padanannya. Saya sudah keliling 2/3 dunia. Yang paling baru ke Timur Tengah Pak. Di sana pun saya tidak nemukan orang yang semodel Gus Dur ini. Nah karena itu kalau pada zaman lama, Gus Dur ini ada semacam pesan, yang pesannya itu izin, Gus, kalau salah tolong dibenerkan. Nggih, Rama. Nggih. Ini orang bule yang lebih Jawa dari orang Jawa ini. Tadi omong-omongan pakai bahasa Jawa halus banget. Karena memang suaranya juga bisik-bisik, jadi halus banget. Dedalane kuno lawan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumungkul yen dipun tukani ana bapang den singkiri, ana catur mungkur, dan
ayat ini yang diayati oleh Gus Dur. Karena itu saya tidak mudah menemukan orang yang sekualitas Gus Dur yang mampu menyatu menghayati dengan pesan ini. Ini bahasa Jawa kuno. Dedalane guna lawan sekti. Kalau orang itu mungkin menjadi berguna dan punya sakti, pesan yang baris kedua, kudu andap asor. Harus berani duduk level paling bawah. Karena kalau dia sudah duduk paling bawah, sudah nggak bisa dijatuhkan lagi. Yang bisa jatuh itu kalau di atas toh. Coba kalau kita ngelesot di bawah, mau dijatuhkan paling kanan, ya paling hanya gelundung sana gelundung sini kan. Kudu andap asor. Yang baris ketiga, wani ngalah luhur wekasane. Orang ngalah itu bukan orang kalah, orang humble, orang ikhlas. Anda cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas, dan waras. 5 as inilah orang yang wani ngalah luhur wekasane. Maka tadi di pesan video klipnya, jabatan ini apa ta? Itu kan kata-kata Gus Dur. Karena ini wani ngalah. Padahal untuk sementara orang yang namanya jabatan, namanya kedudukan, itu diperebutkan sampai menjadi tematik peradaban dunia. Peradaban dunia ini yang selalu dicatat adalah 3 ta. Harta, tahta, wanita. Cinta. Nah, satu lagi tapi tidak boleh ngomong ini, Toyota. Tapi tidak boleh ngomong ya. Cinta itu cerita indah tanpa akhir. Jadi tahta diperebutkan, wanita direbutkan, sendumuk bathuk senyari bumi. Karena dalam bahasa kita Semarangan. Cerita Ramayana persoalan wanita. Baratayuda tahta. Tapi Gus Dur jadi presiden katanya dengan modal dengkul. Itu pun dengkulnya orang lain. Itu ngomong dia kan. Lo ini kan ngutip ngomongannya beliau tuh ya, cari lo. Jangan dipelintir nanti terus diviralkan gitu. Kemudian ketika harus diturun paksa, Gus Dur juga ikhlas. Dan ketika Gus Dur jadi presiden lah kita itu menjadi belusuan ke istana. Zaman Pak Harto saya ikut acara di istana itu, 2 bulan di muka kita ikut screening. Dalam 2 bulan sampai hari H itu kalau bermasalah bisa dicoret nama hadirnya. Tapi waktu Gus Dur jadi presiden, lo sewaktu-waktu lo Bante datang sini coba. Ini bener. Baik resmi waktu auden atau informal datang di satu ruang. Ternyata di sana ada ruang yang ketika dulu kita saya baca itu ruang bacanya Bung Karno. Yang rak bukunya didesain dari kayu jati, Bung Karno yang rancang sendiri, dan isinya berapa puluh ribu buku. Kemudian di atas rak itu ada patung Buddha. Katanya Bung Karno pernah dapat hadiah dari seorang sahabat patung Buddha kecil. Itu dulu tadinya saya baca-baca. Dan pada waktu saya sore ke istana, diajak duduk ternyata betul ada patung Buddha kecil itu. Waktu itu enggak tahu sekarang. Sekarang enggak pernah lagi soalnya. Jadi ketika Gus Dur harus meninggalkan istana itu, Gus Dur juga dengan ikhlas
wani ngalah luhur wekasane, berani ngalah menjadi tinggi, menjadi mulia keberadaannya. Sampai sekarang Gus Dur tetap dipuja-puji, sudah sampai jadi abu, sudah jadi tanah saja. Sekarang ini Pak Rusdi, di pemakaman di Jombang 24 jam itu tidak pernah sepi pengunjung. Dan yang ketiga, ono bapang dan singkiri. Kalau ada pepalang kira-kira bahaya, Gus Dur pasti tahu caranya menghindari. Sehingga Gus Dur punya istilah menolak tetapi tidak menyinggung. Itu tidak sembarangan orang. Dan bait kabar yang terakhir, ono catur mungkur. Jadi ada kritik, ada isu, ada hoax. Itu tidak hanya ditelan mentah-mentah, tetapi dikunyah-kunyah. Sehingga Gus Dur itu boleh disebut sebagai sabdo pandito ratu. Artinya kata-katanya itu sakti, berharga, bernilai. Karena hanya yang penting-penting bicara. Sedangkan sekarang ini yang penting bicara. Maka bicaranya jadi tidak penting. Gus Dur itu yang penting-penting bicara. Nah, itulah catatan saya yang kedua. Dan yang ketiga, Gus Dur ini adalah manusia 3C. Cakap, cakep, cukup. Tidak banyak orang loh. Cakap artinya pinter. Saya baca-baca dan saya memperhatikan, saya mempelajari. Untuk pemuda pada zaman itu yang sebanding kecerdasannya dan wawasannya, itu ya Bung Karno dan Gus Dur. Itu perpustakaan berjalan. Maka Gus Dur adalah orang yang pintar, terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf. Yang kedua, cakep, ganteng. Gus Dur waktu mudanya ganteng, wong saya sejaman. Sebelum saya jadi biku, masih di rumah Kediri, sudah sering tiktokan kalau zaman sekarang. Sesama anak Jawa Timur. Saya Kediri, Gus Dur di Jombang. Ganteng, gagah, pitekso. Maka yang ketiga adalah cukup. Gus Dur itu, maaf kalau beliau ngomong, pengen tapi tidak pernah minta. Dan Gus Dur lebih senang memberi daripada minta-minta. Karena Gus Dur tahu barang siapa memberi mendapatnya lebih banyak. Ini dipahami betul oleh Gus Dur. Maka Gus Dur dimanapun menjadi pemberi, bukan peminta-minta. Maka cakap, cakep, cukup. Tiga yang kalau udah, Gus Dur itu adalah orang yang pinter, bener, kober. Pinter secara keilmuan, bener bisa diterima oleh banyak orang, kober artinya entengan, peduli, care. Kepinterannya Gus Dur tidak diragukan, benernya bisa diterima oleh banyak kalangan. Gus Dur kalau datang ke masjid disambut santri karena kiainya. Tapi datang ke gereja disambut sama jemaat gereja. Datang ke wihara
disambut oleh umat wihara dan para biku. Ketika beliau masih ada, karena ternyata begitu saya ke Jakarta dapat tempat bertetangga Pondok Labu dengan Ciganjur. Sehingga Gus Dur ya makan siang di Pondok Labu, ya saya diajak makan siang di sana, tetapi saya selalu telat makan. Karena saya makan jam 11, acara makan jam 1. Jadi itulah entengam. Jadi Gus Dur yang entengam lalu peduli. Dan yang ketiga ada nama entengan itu, satu waktu saya pernah ditelepon, Bante, di mana? Saya di rumah Gus. Ayo ke Bali. Akhirnya pergi, Pak, bareng-bareng. Tadi sama-sama naik pesawat, hanya pesawat yang berbeda. Gus Dur ada yang awal, nah saya tidak ada yang awal, saya jalan sendiri. Mendarat jam 11 malam di Ngurah Rai. Kita juga nggak tahu acaranya apa, pokoknya kalau ditelepon diajak pergi ya pergi saja. Nggak taunya iring-iringan ini naik gunung Pak Wisnu. Berhentinya di mana? Di Kintamani. Di sana ada namanya pelantikan dukun. Jadi untuk menjadi pemangku di Bali itu kan ada upacaranya. Dia harus puasa total 7 hari 7 malam. Kemudian Gus Dur datang untuk itu. Dari situ ke Puri Sidemen. Jadi 1 malam itu hanya pindah-pindah saja begitu. Selesai ya sudah. Jadi Gus Dur sebagai orang yang besar, dari acara kebangsaan kenegaraan sampai acara rakyat di pojok kampung tumpengan kecil, Gus Dur mau datang. Maka dari itu mari kita cari orang yang kayak Gus Dur. Kalaupun tidak ketemu sosoknya, minimal idenya. Cakap, cakep, cukup. Pinter, bener, kober. Terima kasih. 3 itu Pak catatan saya bersama dengan Gus Dur sejak saya di rumah belum jadi biku sampai menjadi biku dan bertetangga. Saya di Pondok Labu, Gus Dur di Ciganjur. Sampai sekarang. Terima kasih.